Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dan pada semua pemirsa di mana saja Anda berada, kali ini channel Spensau SMP Negeri 1 Wonorejo seperti biasa menyelenggarakan Lentera Ramadan, ngaji bareng, membuka hati menjelang berbuka puasa setiap saat dinanti. Pemirsa yang saya hormati, hari ini saya akan menyajikan sebuah tema yang cukup menarik untuk kita renungkan, yaitu puasa mendidik manusia yang sehat jasmani dan rohani. Pemirsa yang saya hormati dan anakku yang saya banggakan, puasa itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan bagi umat Islam yang beriman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini firman Allah menunjukkan pada orang yang beriman. Ya, karena di sini wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puncaknya adalah takwa. Takwa dalam arti secara umum adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ayat ini menegaskan pada kita bahwa puasa ini hukumnya wajib dilaksanakan kecuali bagi mereka yang berhalangan, tapi harus menggantinya di waktu yang lain, atau membayar fidyah bagi yang sakit atau yang tidak mampu karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Tujuan dari puasa adalah agar kita bertakwa. Takwa itu sendiri merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang yang beriman dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam ulasan ini kami tidak menguraikan syarat dan rukun berpuasa, karena secara umum syarat dan rukun berpuasa sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar atau sudah ada dalam materi pondok Ramadan. Di sini akan diulas sedikit pemahaman puasa yang nantinya dapat berpengaruh pada kesehatan jasmani dan rohani menuju kesucian sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Puasa berarti menahan diri secara fisik, tubuh kita tidak diberi makan, perut dikosongkan dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana syarat dan rukun puasa. Tujuan perut dikosongkan adalah mengistirahatkan maksud saya, organ-organ tubuh yang bekerja terus-menerus tanpa henti selama 11 bulan. Khusus 1 bulan Ramadan kita digembleng untuk menahan diri baik secara jasmani maupun rohani. Pemirsa yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, secara jasmani tubuh kita dilaparkan atau dikosongkan perutnya dari makanan jasad agar istirahat, memberi kesempatan kepada organ tubuh pengolah makanan untuk istirahat agar menjadi sehat kembali. Dengan harapan kita kurangi makan
yang secara ekonomi memperoleh dampak mengurangi belanja makan. Jadi di sini maksudnya adalah mengurangi belanja makan kita, bukan sebaliknya. Belanja tambah membengkak, ini yang harus kita kendalikan. Agar kita punya rasa sosial pada fakir miskin yang secara ekonomi hidup dalam kekurangan. Subhanallah. Kita digembleng untuk merasakan bagaimana rasanya lapar karena hidup dalam kekurangan. Ini aspek sosial yang berdampak pada kita agar menyalurkan sebagian harta kita kepada fakir miskin dan yang berhak menerimanya dengan penuh keikhlasan. Rasa ini diharapkan berdampak secara terus-menerus, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan merupakan buah yang harus kita kembangkan untuk peduli pada sesama agar hidup kita bermanfaat untuk orang lain sebagai wujud perhatian, wujud pengabdian kita sebagai hamba Allah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah hanya kepadaku. Ini surat Ad-Dariyat ayat 56. Mengabdi di sini mengandung pengertian sebagai pesuruh atau sebagai kepanjangan tangan dari Allah untuk kebaikan sesama. Ini dipertegas lagi dengan firman Allah dalam ayat yang lain yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Yang artinya, aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk merahmati atau memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Perlu dipahami, tugas ini bukan hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad, tapi tugas kita sebagai umatnya, ini yang dimaksud. Oleh karena itu, ini diwajibkan bagi umat, baik sebelumnya tadi disebutkan saya sampai sekarang ini, sampai pada Islam yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sebagian dari pandangan puasa secara jasmani. Sungguh di sini mengandung aspek sosial yang tujuannya adalah untuk saling tolong menolong di antara sesama manusia, sehingga wujud kasih sayang Allah betul-betul diturunkan lewat hamba-hambanya yang soleh. Selanjutnya pemirsa, setelah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita tarik lagi lebih dalam. Bagaimana puasa ditinjau dari sisi secara rohani. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang bernama hati. Hati ini juga dikosongkan dari nama atau gambar selain Allah. Bahkan juga dikosongkan dari makanan-makanan yang tergambar di dalam hati. Mohon maaf sebelumnya, pada saat kita berpuasa, kalau secara rohani, hati kita dibersihkan dari gambar-gambar makanan, karena tujuan kita puasa secara rohani adalah melenyapkan atau membakar
gambar-gambar yang berada di dalam hati kita. Ini cara pandang. Bahkan di dalam hadis disebutkan qalbun min baitullah. Artinya hatinya orang beriman itu dijadikan rumah Allah. Di sini Allah akan bersemayam di hati kita, di kalbu kita, kalau hati kita tidak terdapat gambar-gambar selain Allah. Situ. Puasa mendidik kita agar tidak menduakan Allah. Kita harus bisa menerapkan la ilaha illallah yang mengacu pada rukun Islam iman, di mana yang pertama adalah syahadat kita. Ini mengandung makna tiada yang dilihat dan yang melihat kecuali hanya Allah. Subhanallah, maksud daripada syahadat ini mengharapkan kita bahwa kita hanya dilihat dan melihat Allah. Yang kedua, tiada yang dimintai tolong dan yang memberi tolong kecuali hanya Allah. Ini tercermin dalam surat Al-Baqarah 45 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat rukun Islam yang kedua ini maksudnya adalah jadikanlah salat dan sabar dan salat sebagai penolong. Karena salat di sini mengandung makna adalah as-salatu mi'ratul mu'minin, sebagai pemberian dari kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sebagai hambanya, di sini kanjeng Nabi memberikan tata caranya untuk Mi'raj, yaitu melalui sholat. Yang ketiga, puasa. Ini terkandung maksud bahwa tiada yang mengisi hati kecuali hanya Allah. Hati kita dikosongkan, diloparkan, dibakar semua yang berada di dalam hati kecuali hanya Allah. Ini maksud daripada puasa secara ruhani. Yang keempat adalah zakat. Makna daripada zakat di sini maksudnya adalah tiada tujuan hidup kecuali hanya mengabdi hanya untuk Allah. Apa yang kita lakukan ini adalah hanya dalam rangka sebagai pengabdian hamba kepada Al-Khaliq, yaitu Allah. Dan perlu diketahui bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tidak lepas daripada peran Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi 39, la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah. Pada prinsipnya kita melakukan apa saja itu karena kehendak Allah, karena atas izin Allah. Yang kelima, haji. Ini adalah wujud cinta kita, yaitu tiada yang dicintai dan yang mencintai kecuali hanya Allah. Kita tanamkan dalam hati, karena Allah itu sang pencipta yang sangat tidak ada tandingannya. Mengapa demikian? Karena yang memperjalankan kita mulai dari bangun tidur, beraktivitas, sampai tidur lagi, itu karena kita diperjalankan oleh Allah. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini jelas bahwa Allah di sini adalah zat yang memperjalankan. Selanjutnya, para pemirsa yang saya hormati, rukun ini harus dijalankan secara bersama-sama, tidak hanya di bulan Ramadan saja, melainkan di luar Ramadan. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai buah bulan Ramadan yang dikembangkan. Sungguh,
Seandainya dua hal tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari, pantas kiranya kalau umat Islam akan membawa dampak yang positif atau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai hamba yang berguna bagi seluruh alam, yang merupakan bentuk pengabdiannya kepada Allah, yang menjadi kepanjangan tangannya sebagai rahmatan lil alamin. Demikianlah sekilas uraian makna puasa yang dapat menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani untuk menuju takwa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga kita sebagai hambanya diberi kekuatan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita hanya bisa berharap pertolongannya. Tanpa pertolongannya kita tidak bisa apa-apa. Selanjutnya, mohon maaf atas kekurangan kesempurnaan, sebab kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Demikian saya hormati dan saya banggakan anak-anakku semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.